Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa mendengar firman, belajar firman, membaca firman, itu suatu yang sangat penting dalam pertumbuhan rohani kita. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Secara khusus saya akan baca ayat 1 sampai ayat 3. Firman-Nya berkata demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, jagalah dirimu. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar untuk menjaga diri kita. Kita belajar untuk mensafetykan diri kita. Kita belajar untuk melindungi diri kita. Dalam konteks ayat ini, kita harus menjaga diri dalam hal apa? Ada dua hal penting yang dinasihatkan oleh firman Allah di hari ini dalam hubungannya dengan jagalah dirimu. Kita harus jaga diri dalam hal apa? Ada dua hal. Yang pertama dalam ayat 1 dan 2, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celaka orang yang mengadakannya. Celakalah orang yang mengadakannya, artinya yang melakukan penyesatan itu. Dari sini kita belajar hal yang pertama, kita harus jaga diri dari hal apa? Dari penyesatan. Baik kita secara pribadi menyesatkan orang, atau kita disesatkan oleh orang lain. Karena konsekuensinya sangat fatal. Dalam ayat 2, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Itulah akibatnya, konsekuensinya kalau kita menyesatkan orang lain. Nah, inilah pentingnya dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita jaga diri kita. Jangan sampai kita jadi penyebab orang lain tersesat. Jangan sampai kita menyesatkan orang lain. Apalagi kita sebagai pelayan, sebagai hamba-hamba, pengajaran kita, ajaran yang kita sampaikan, jangan sampai itu membuat orang tersandung. Jangan sampai membuat orang lain itu akhirnya tersesat. Karena pengajaran itu akan mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan seseorang. Karena itu ketika dia menerima ajaran yang menyesatkan, maka kehidupannya juga akan tersesat, dan dia juga akan menyesatkan orang lain, berpotensi untuk menyesatkan orang lain. Jadi kita harus jaga diri dari penyesatan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itu belajar firman, memahami firman secara baik, benar, secara dalam dan komprehensif, itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, supaya kita tidak menyesatkan orang lain dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Memahami firman itu bukan hanya ranahnya para teolog, para pendeta, para pelayan, tapi sesungguhnya memahami firman dengan baik dan benar itu urusan kita semua orang percaya, orang yang beriman kepada Kristus, dengan harapan kita tidak menyesatkan orang lain, ataupun kita tidak tersesat oleh orang lain. Yang kedua, kita harus jaga diri dalam hal apa? Ayat 3, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari,
dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Hal yang kedua, kita harus jaga diri dari kebencian. Jaga diri dari tidak mau mengampuni sesama. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita seringkali hidup dengan kebencian, hidup dengan dendam, hidup dengan iri satu dengan yang lain. Padahal firman mengajarkan kita, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jadi kita bentengi diri kita jaga diri kita dari kehidupan yang tidak mau mengampuni sesama kita. Sama dengan kita jaga diri dari kebencian kepada sesama. Karena membenci sesama itu artinya kita tidak mengampuni sesama kita. Atau dengan kata lain, kita tidak mengampuni itu tanda kita membenci sesama kita. Padahal firman ini mengajar kita supaya kita jaga diri kita. Jangan sampai ada orang yang berbuat salah kepada kita dan kita tidak pernah mau mengampuni orang itu, tidak pernah mau memaafkan kesalahan orang itu. Itu pertanda bahwa kita tidak jaga diri kita dari kebencian. Karena Tuhan tidak mau. Kalau kita membenci sesama kita, kalau kita tidak membuka pintu maaf kepada sesama kita, itu Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita selalu ada pintu maaf buat sesama kita. Berapapun dia berbuat salah kepada kita, berapa kali pun dia berbuat salah kepada kita, ketika dia menyesal, seharusnya kita selalu mau mengampuni sesama kita. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi mari kita jaga diri kita dari rasa benci, dendam kepada sesama kita. Lebih baik kita lepaskan pintu maaf, pintu pengampunan kepada sesama kita. Karena itu yang lebih baik. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan, ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni sesama kami. Ayat itu mengatakan bahwa kita boleh datang minta ampun kepada Tuhan kalau kita sudah lebih dahulu mengampuni sesama kita. Karena kalau kita tidak mengampuni sesama kita, maka Tuhan juga tidak mau mengampuni dosa kita. Kalau Tuhan tidak mengampuni dosa kita, maka kita berdoa dengan air mata darah apapun, kita berdoa dengan model apapun, Tuhan tidak akan pernah mendengar dan menjawab doa kita. Makanya Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allah ialah segala dosamu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri sehingga tidak mendengar ialah segala kejahatanmu. Jadi kita jaga diri, kita bentengi diri dari kebencian, dendam kepada sesama kita. Sebaliknya kita selalu mau membuka pintu maaf kepada sesama kita. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami. Jagalah dirimu, jaga diri dari penyesatan, jaga diri dari kebencian kepada sesama. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.